wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin al-mab'uts rahmatan lil alamin. Sallallahu alaihi wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahabatil ghurril mayamin. والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah senantiasa kita panjatkan selawat teriring salam keharibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa kita aturkan kepada yang terhormat guru kita bersama Al-Habib Al-Fadil الداعي إلى الله السيد الكريم ابن الكريم علوي بن الحبيب محمد بن الحبيب زين بن الإمام عبد الله بن محسن العطاس متعنا الله بطول حياته. Kita doakan dulu kita, semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, sehatkan badannya, luaskan rezekinya, angkat derajatnya, ya, dan meluluskan segala hajat dunia maupun akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga para habaib, para guru, para orang tua, para hadirin jamaah majelis ta'lim al-futuh wal magharib, ya, futuh magharib yang dimuliakan oleh Allah. Insyaallah yang hadir di sini maupun yang rencana hadir namun berhalangan, ya, dan siapapun yang kita cintai, insyaallah Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, luaskan rezekinya, gampangkan segala urusannya dan meluruskan segala hajat dunia maupun akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, giliran kita sempurnakan majelis kita ini setelah zikir asmaul husna dan berselawat kepada Nabi, beristighfar, bertawassul kepada para dengan asmaul husna, dengan para malaikat al-muqarrabin, para anbiya wal mursalin, para ulama, auliya, salihin, ya. Kita sempurnakan dengan kajian ilmu melalui bacaan Manaqib Al-Habib Abdullah bin Mahsin dari kitabnya yang berjudul Radimatul Aqyas, karya salah satu muridnya, pecintanya, Syekh Abdul Rahman bin Muhammad Arfan Baraja, di mana pembahasan kita lagi sudah mulai membahas tentang keadaan, ya, spiritual Habib Abdullah bin Mahsin yang Allah memang rencana angkat sejak zaman dahulu, sejak diinginnya Allah. Namun Allah hendak angkat melalui wirathah Yusufiyah, yaitu melalui warisan kewilayahan Nabiullah Yusuf. Ya, artinya Habib Abdullah bin Mahsin mengalami apa yang dialami oleh Nabiullah Yusuf, dan melalui itu Allah angkat derajatnya. Hanya saja Nabiullah Yusuf karena belum ada nabi penutup, beliau menjadi nabi. Namun Al-Habib Abdullah bin Mahsin menjadi wali min awliyaillah. Sampai dikatakan syuf al-butub al-ghawth, ya, penghulu para wali di setiap zaman, ya. Andaikan diyakini gitu, ya, oleh para ahli tasawuf, ya, karena mereka adalah manusia yang sempurna, al-insanul kamil di setiap zaman, dan setiap orang berganti-ganti. Nah, maka dari itu apabila tidak ada nabi, apabila ada nabi setelah Nabi Muhammad, niscaya mereka inilah jadi nabi. Kenapa? Karena Nabi Rasulullah SAW katakan ulama min ummati ka anbiya bani Israil. Ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya, yang dekat sama Allah, ulama umatku, kata Nabi Muhammad, adalah ibarat para nabi Bani Israil. Illa annahu la nabiyya ba'di. Hanya saja tidak ada nabi setelahku. Ya. Jadi Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad bin Muhsin Al-Attas itu kena fitnah, ya. Kena fitnah melalui dunia dalam arti perdagangan, walaupun Al-Habib Abdullah bin Muhsin tidak mencari dunia. Jadi orang aulianya Allah tuh kalau lagi berdagang, Habib Abu Bakar Gresik bin Muhammad Al-Segaf di Majmu' Kalamil Manaqibnya, dia waktu pulang dari Hadramut, dia berdagang, dan dia bilang begini, at-tijara hadhillah surah. Ini nih perdagangan yang kita lihat ini cuma rupanya doang. Walakin al-haqiqah anni atahassasu, ya,
Man lahu amanah fanu'ti lahul amanah. Hanya saja hakikatnya sebenarnya yang melalui perdagangan ini saya nih lagi cari mana orang-orang yang memang layak mendapatkan amanah. Di situ aku akan serahkan. Rezeki diantaranya adalah amanah. Ada orang mau cari baju koko misalkan, ya dia mencari baju yang cocok sama dia. Ya, subhanallah, al-auliya min auliyaillah, dilihat ini ya, ada pakaian kebetulan dia lagi dagang. Pas kebetulan dia lagi cari, ada tuh. Nah, di saat dia serah terima, ya, yang dipikir gua alhamdulillah gua untung di dunia, bukan. Alhamdulillah amanah rezekinya Allah sampai ke tangan dia. Rizki anak pun juga sampai di tangan anak. Jadi otakmu tuh, pikirannya, hatinya bermuamalah sama Allah. Imam Junaid al-Baghdadi, ya, sekian tahun, ya, dia bermuamalah sama manusia, terus dia berucap, ya, orang-orang nih nyangka selama sekian tahun ini saya bermuamalah sama mereka. Namun pada hakikatnya saya bermuamalah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun yang namanya dunia akhirnya ada fitnah, ya. Al-Habib Abdullah bin Alwi, Al-Habib Abdul Mahsin Al-Attas radhiyallahu ta'ala anhu akhirnya di penjara dengan paksa, ya, berdasarkan data kalau nggak salah 6 tahun dia di penjara. Sebagaimana riwayat Nabi Allah Yusuf 6 tahun di penjara. Iya. Tapi ingat, seperti yang Anda bahas kemarin, Allah punya tujuan. Ya, orang yang membicarakan Habib Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu punya tujuan. Perilakunya sama, yaitu membicarakan Habib Abdullah bin Mas'ud. Allah membicarakan Habib Abdullah bin Mas'ud. Orang yang hasud sama Habib Abdullah bin Mas'ud, yang fitnah Habib Abdullah bin Mas'ud juga membicarakan Habib Abdullah bin Mas'ud. Sama-sama perilakunya apa? Membicarakan Habib Abdullah bin Mas'ud. Hanya saja motifnya, tujuannya berbeda. Kalau mereka tujuannya ingin menghancurkan hidupnya Habib Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, tapi Allah punya tujuan beda, ingin menempa Habib Abdullah bin Mas'ud dalam penjara, li'idhab baqayan nafs, untuk mengikis sisa-sisa dari nafsu yang ada pada diri seorang hamba, ya, baru mendapatkan sir. Seperti yang Anda katakan, Habib Hasan Asy-Syadzili pernah ngomong, la tu'tal asrar illa ba'da mautin nafs. Orang selagi masih ngomong saya nih begini, itu masih ada nafsunya. Tapi kalau Anda pikirin, oh bagaimana dia, bagaimana kami, gimana kita semuanya, oh udah yang itu, nah, yang dipikirin orang, dia nggak pernah mikirin dirinya, itu berarti udah nggak ada nafsunya. Tapi kalau masih suka anak itu adalah anania, itu perlu dikikis gitu. Nah, Habib Abdullah bin Mas'ud seperti itu. Subhanallah, Allah angkat akhirnya benar. Ya. Kemudian kita lanjutkan, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa adama lana an-nafa' bi 'ulumi wa yasari fi ad-darain, amin, ila an qala radhiyallahu ta'ala anhu wa 'anna wa 'ankum. Fa kharaja min as-sijni ba'da an daga biz-zuwari min al-muslimin wal kuffar, hatta ta'ajjaba min dhalika ru'asa'u as-sijn wa jami'u hurrasihi, fasaru mimman yaltamisuna min barakatihi wa anfasihi. ولم يمنعوا أحدا من الدخول وما دخل أحد زائرا إلا رجع بالقبول إلى آخر ما سنقرأه. Habib Abdullah bin Mas'ud berdiam diri di penjara. Dia terima takdirnya Allah. Ya, subhanallah, Habib Abdullah bin Mas'ud enggak keluar dari penjara kecuali setelah penjara itu sesak dengan para peziarah. Minal muslimin wal kufar, dari kalangan orang muslim dan orang-orang kafir. Karena waktu itu zaman Belanda, dipenjara oleh Belanda. Hatta ta'ajjaba min dzalika ru'asa'us sijn. Sampai ketua-ketua lapas, disebut apa ketua lapas bahasanya? Sipir-sipir, wa jami'u hurrasi, dan para penjaganya itu bingung, takjub. Fasaru mimman yaltamisuna min barakati wa anfasihi, sampai akhirnya mereka juga tergolong orang-orang yang mengambil barakah dan petuah-petuah manfaat dari Habib Abdullah bin Mas'ud Al-Attas radhiyallahu ta'ala anhu. Walam yamna'u ahadan min ad-dukhul. Tidak ada satupun orang yang dilarang untuk masuk menjumpai Habib Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ya.
Wa ma dakhala ahadun za'iran illa raja'a bil qabul. Tidak satupun orang masuk bertemu dengan Habib Abdul Muhsin kecuali dia kembali dengan membawa pengkabulan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking dahsyatnya nih, wah, mulai ada kekhawatiran dari orang-orang politik nih. Ya, takut ada yang gilap nih. Takut ada kudeta. Benar gak? Warafa'ul amr ilal hakim al-am. Akhirnya orang-orang yang hasut ini melaporkan ke pimpinan tertinggi saat itu, ya, dari kalangan orang Belanda. Wa akhbaruhu bima ala babis sijin min az-ziham. Dia mengabarkan akan apa yang terjadi di hadapan pintu penjara dari kesesakan, keberdesak-desakan. Fa'amara al-hakim biikhrajihi. Akhirnya hakim memberikan keputusan. Ya, di dispensasi, dikurangin masa tahun penjaranya, yaudah keluarin. Ini Habib. Ya, keluarin. Qabla ghalaqil ajal, sebelum masa yang diputuskan oleh hakim dalam penjaranya, sebelum masanya, temponya selesai. Wa akhbarahu an la khaufun alaihi wala wajal. Dan si hakim am ini kasih tahu, udah biar dia keluar, ya. Bilang sama dia nggak perlu takut dan nggak perlu khawatir. Kita nggak bakal apa-apain lagi dia. Fa aba sahibul tarjamah. Habib Abdullah bin Muhsin nolak. Tahu nolak? Agak mau. Dia mau duduk di sini. Fa aba sahibul tarjamah minal khuruj. Kenapa? Qabla an yatmula al-adad. Liyatmula lahul madad. Sebelum apa? Temponya yang diberikan oleh Allah. Ingat. Sebelum tempo, ya, al-miqat, Nabi Allah Musa diminta sama Allah untuk supaya bisa berbicara sama Allah, disuruh menyendiri di Jabal Tur selama 40 hari. Ini yang disebut al-miqat, miqat Rabbina. Ya. Artinya Habib Abdullah bin Muhsin, ya, melalui ilmunya Allah al-laduni, dia merasa memang masuknya dalam jalan memang murni kemauannya Allah dan emang Allah mengangkat. Dan nggak bakal sempurna kecuali kalau temponya selesai. Dia nggak mau keluar. Supaya apa? Sempurna pula al-madad yang dia terima. Wadata lailah futihat abu sijin. Di suatu malam tiba-tiba terbuka pintu-pintu apa? Sijin, penjara. Wa dhahara lahu jadduhu al-Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas. Kemudian tampak di mata Habib Abdullah bin Muhsin. Ya. Orang-orang nggak melihat, tapi dia melihat. Allah udah buka tabir. Ingat, dunia ini bukan hanya yang ente lihat. Ada alam gaib, ada rijalul gaib, ada malaikat dan lain-lainnya. Paham? Orang-orang seperti Habib Abdullah Muhsin sudah Allah angkat hijab alam gaibnya dalam keadaan-keadaan tertentu. Subhanallah. Dan kakeknya Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas yang senantiasa dari kecil dia tawasulin, dia pegang erat buat dia benar-benar mengenal Allah, tiba-tiba datang tampil di hadapannya Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas. Wa qala lahu in aradta al-khuruj fakhruj. Walakin idza kharajta fasbir. Kalau Anda, wahai putraku, mau keluar, silahkan keluar, izin sudah datang. Tapi konsekuensinya ente harus sabar. Harus sabar. Ya, artinya ujian belum selesai. Kalau ente keluar, ujian masih ada bakal diganyang lagi, ibaratnya nggak tahu sifatnya gimana. Lagi sabar. Fastakharal julus. Akhirnya Habib Abdullah bin Muhsin lebih memilih untuk duduk alal khuruj daripada keluar. Karena Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas memberikan pilihan. Kalau ente mau keluar silakan, nggak apa-apa, saya nggak marah. Ya, sudah cukup, tapi setelah keluar masih perlu sabar. Tapi kalau kamu mau duduk sampai sempurna, keluar
udah selesai, nggak ada lagi, selesai. Sudah apa namanya, sudah lulus. Qultu wa akhbarani ba'dul muta'alliqina bihi wa huwa Syekh Al-'Allamah Abdullah bin Umar Bajamah Al-Amudi. Saya mau menambahin, siapa namanya? Syekh Abdurrahman bin Arfan Baraja ingin menambahkan apa yang dia nukil dari Qurratun Nadhir. Kan ini masih kutipan Qurratun Nadhir dari tadi. Ya, dia mau tambahin, dia ada informasi tambahan. Untuk saya katakan, saya tambahin wa akhbarani ba'dul muta'alliqina bihi. Sebagian orang yang punya ta'alluq dengan Habib Abdullah bin Mahsin Al-Attas radhiyallahu ta'ala anhu, wa huwa Syekh Al-'Allamah Abdullah bin Umar Bajamah, ya, Al-Amudi, ya, memberitakan kepada saya, qala innahu akhbarul Habib Abdullah, bahwa Habib Abdullah bin Mahsin memberitakan kepada Syekh ini, ya, sahib terjemah bima waqa'alahu tilka lailah wa min jumlah tilka. Nah, jadi Habib Abdullah bin Mahsin cerita kepada Syekh Abdullah bin Umar Bajamah apa yang dia alami di malam-malam di penjara. Ya, wa min jumlah tilka, dan di antara apa yang hendak diberitakan, atahu fi tilka lailah min as-salaf Sayyidul Faqih al-Muqaddam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa katsirun min akabir salaf. Datang ke hadapan ke Habib Abdullah bin Mahsin para salaf dari alam barzakh. So, antum nanti bisa tahu alam barzakh itu jangan antum bayangkan itu apa yang tampak, yaitu kuburan yang sempit semuanya sama. Nah, alam barzakh itu alam yang berdiri sendiri yang merupakan wasilah antara alam dunia dalam akhirat. Dia punya ruang gimana amal. Paham? Makin jelek amalnya, makin kejepit. Nasallallahu al-afwa wal afiyah. Tapi ada orang yang dikasih sama Allah kebebasan. Ya. Orang-orang soleh di alam barzakh yang dia boleh keluar di saat dapat izin, cuman misalkan sekupnya se-RT. Ada yang sekupnya se-RW. Makin tinggi amalnya sekupnya kelurahan, sampai akhirnya tidak terbatas sama sekali. Itu disebutnya minal mutlaqin, tergolong orang-orang ahli barzakh yang nggak sama sekali diikat. Dia punya kebebasan kapan saja dia bisa ketemu orang-orang yang memang bisa ketemu sama dia. Nggak semuanya. Nah, kenapa? Kok bisa begitu? Lihat di Al-Quran, orang-orang barzakh itu, lihat loh apa yang menjadi amal-amalan kita. Allah, Rasulnya, orang-orang yang beriman itu yastaghfirun, minta ampun kepada Allah kalau dia ngelihat orang-orang yang dicintai itu beramal jelek. Artinya nih, alam, mereka bisa ngelihat kita, tapi kita nggak bisa ngelihat mereka. Kecuali orang-orang aulia Allah yang memang sudah diangkat takdirnya. Akhirnya datang nih, Sayyidul Faqih al-Muqaddam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yes, wa katsirun min akabir salaf, dan banyak dari pembesar-pembesar salaf. Terus wa anna Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam, Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam yang merupakan kutub Thariqah Alawiyah yang memang berjalan di lingkup Thariqah Alawiyah, ya berarti kutubnya ini. Ya, yang berjalan di Thariqah Syadziliyah berarti kutubnya Syekh Abdul Hasan Syadzili, yang masing-masing punya jalur. Nggak perlu kita saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Tapi ketika yang berjalan di suatu thariqah tertentu membanggakan gurunya, haknya dia, tanpa harus menyela yang lain. Masing-masing, jangan diadu domba kita urusan ginian. Akhirnya Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam datang, ya, albasahu fi tilkal lailah kofiyah. Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam datang bawa kofiyah, pakein Habib Abdullah bin Mahsin radhiyallahu taala anhu kofiyah. Wa asbahat ala ra'si. Mendadak tiba-tiba kopiah tersebut ada di kepalanya Habib Abdullah. Ini namanya pelantikan Habib Abdullah Mahsin jadi wali min auliyaillah, maka menjadi penghulu para wali di zamannya. Faqad izdahaman nas ala ziyaratih. Sungguh manusia telah berjejal ala ziyaratih untuk menziarahi Habib Abdullah bin Mahsin Al-Attas radhiyallahu ta'ala anhu, hatta sara sijin kal baitil mahdud. Sampai penjara udah kayak Ka'bah yang lagi didatengin orang.
yang lagi didatengin sama para jamaah haji. Penuh. Wa kanat tahsulu lahu fis sijn umurun 'azimah wa ahwal jasimah. Dan di penjara banyak perkara-perkara agung dan keadaan kondisi-kondisi spiritual yang luar biasa yang terjadi buat Habib Abdullah bin Mahsin. Tudzakiru bi ahwal salafil kibar. Kenyataan ini mengingatkan kita akan kondisi-kondisi spiritual para salaf yang besar, yang agung-agung, seperti As-Sakran wal Mahdar, seperti Sayyidina Sakran, Sayyidina Imam Abu Bakar Sakran, Sayyidina Imam Umar Mahdar. Sami'tu Sayyidil Imam Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Saya pernah dengar Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Ya, sahib yang dikubur di Surabaya, di Ampel, Gubah. Iya. Dulu sempat tinggal di sini. Iya. Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, Quddisa sirruh, ya, yaqul, pernah cerita sama saya. Ya. Innal Habib Abdullah bin Mahsin radhiyallahu anhu, lamma faja'athu al-nafahat rabbaniyah, istaghraqathu bil kulliyah. Ini bahasanya agak tinggi nih. Habib Abdullah bin Mahsin Al-Attas kata, disaksikan sama Habib Muhammad bin Idrus, karena yang ngeluarin Habib Abdullah bin Mahsin dari penjara Habib Muhammad bin Idrus. Ya, sungguh Al-Habib Abdullah bin Mahsin radhiyallahu ta'ala anhu, tatkala ia dikejutkan oleh kucuran-kucuran rahmat dan perhatian Allah, istaghraqathu bil kulliyah, sampai akhirnya Habib Abdullah bin Mahsin tenggelam dalam keadaan tersebut. Wa ghaba 'anid dunya, sampai dia seakan-akan tidak sadar dia ada di atas dunia. Wa ma fiha, dan beserta isinya. Wa lamma ijtama'tu bihi awwal ijtima'in fi sijn, dan tatkala saya, maksudnya Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, tatkala pertama kali saya ketemu sama beliau fi sijn, di penjara, ra'aitu fi halatin muhibah. Saya melihat keadaannya itu, ya, dalam keadaan yang benar-benar luar biasa. Nah, ya, biasanya tuh orang-orang yang, masya Allah, sekarang nggak usah jauh-jauh lah, kayak keadaan orang-orang yang nggak pernah makan, yang entar-entar sujud, yang sering-sering bangun malam, yang tidurnya sedikit, matanya colong, badannya agak memucat. Maksudnya kita kalau melihat nih, wah, Habib Abdullah bin Mahsin saat itu dalam keadaan yang nggak bisa disifatin lah, nggak bisa urutbah barzakhiyah, dalam tingkatan barzakh. Nah, maksudnya dia udah lepas dari hijab dunia sampai bisa banyak bertemu dengan orang-orang barzakh. Barzakhiyah gharibah, yang aneh bagi saya, antik. Saya baru melihat ini, kata Habib Muhammad itu. Falamma mara'ani, tatkala Habib Abdullah bin Mahsin lagi begitu tuh, pas dia ngelihat saya datang, tiba-tiba Habib Abdullah bin Mahsin mengutarakan satu syair, beberapa bait syair, ya, yang dipinjam dari syair-syairnya Habib Abdullah bin Mahsin Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Qasidahnya begini: ya zairi hina la washin minal bashari wal laylu yakhturu fi burdin minas sahari faqultu ya ghayatal amali ma sabaqat minkal mawa'idu bit taqribi fil khabari falau ba'athta rasulan minka ya'muruni bis-sa'i nahwaki lastabshartu bil-dhafari wa kaifa idza ji'ta ya suli wa ya amali falhamdulillahi la fawzun bila khatari. Allah. Jadi ini para aulianya Allah di dalam qasidah-qasidahnya tuh suka mengungkapkan, ya, gambaran seakan-akan kayak ada sesuatu yang dia cintai datang. Banyak tafsirannya bilang sir, rahasia Allah kalau tak datang, atau yang tadi Anda bilang para aulianya Allah. Nah, keadaan tersebut nggak selalu ada. Kalau selalu ada, bisa musibah, bisa ujian, bisa bala buat orang tersebut. Ya, makanya min rahmatillah, dari bentuk rahmatnya Allah, para aulianya Allah, singkapan yang dia dapat itu nggak senantiasa terus-menerus. Kata sama seperti Habib Rasulullah SAW tatkala ngomong sama Hanzalah, yang ada pernah cerita. Ya, Hanzalah ngalamin apa yang tidak dialami. Jadi kayak seakan-akan lihat neraka dan surga di saat duduk di depan Nabi. Saat balik, ya, ke rumahnya, itu semua hilang. Akhirnya dia bilang, oh, Hanzalah munafik.
Akhirnya Sayyidina Abu Bakar lihat, nanya, dibenerin oleh Sayyidina Abu Bakar, akhirnya lari berdua datang ke Habib Rasulullah SAW. Ya, cerita tentang keadaan itu. Terus kata Rasulullah SAW, ya Hamdalah, laudamat hadhil hal. Kalau hal, keadaan, kondisi spiritual ini terus ada pada dirimu, ya, yang engkau rasakan keadaan tersebut di saat menghadap aku, dan terus ada sampai ente pulang ke rumah tidur, kata Nabi, ini hadits sahih, la safahat umul malaikah, malaikat akan salaman nama itu. Kenapa? Karena dia udah di alam lain, udah di alam malakut, barzakh itu di alam ini Nabi yang ngomong, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Habib Abdul Mahsin dalam keadaan tenang, lagi lenyap dari dunia. Tiba-tiba Habib Muhammad bin Idrus datang. Habib Abdul Mahsin radhiyallahu ta'ala melek, tiba-tiba mendadak di bawah syair ini, yang artinya, ya zairi hina la washin minal bashari, wahai yang berkunjung kepadaku di saat nggak ada lagi orang-orang penghasut yang menghasut hubungan cinta kita. Ya salam. Wallailu yakhturu fi bardin minas sahari. Sedangkan malam sudah mulai berlalu dalam keadaan dingin, sudah mau dikit lagi sahur datang tuh. Ya. Siapa? Si peziarah, nggak tahu siapa itu. Cuman lagi ngisyaratin ke Habib Muhammad bin Faqultu ya ghayatal amali, ya ghayatal amali ma sabaqat minkal mawaidu fi tagrim min khamri. Ya Allah, saya katakan kepada engkau wahai yang ziarah, wahai puncak harapanku, kok nggak ada berita sebelumnya, nggak ada janji untuk ente datang mendekatkan diri kepadaku, nggak ada berita. Falau ba'atha rasulan minka ya'muruni, andaikan saja engkau tetap di rumah antum, di posisi antum, engkau kirim utusan untuk merintahkan saya untuk pergi kepadamu bisa'i nahwaki lastabsyutu bidhafari, saya pasti akan terima dan saya akan bergegas nyamperin ente. Fakaifa idza ji'ta ya suri wa ya amari, lalu bagaimana keadaan gembira saya ini tatkala antum mendadak datang tanpa ada berita. Ini ungkapan kegembiraan Habib Abdullah bin para aulianya Allah, ya, di dalam mendekatkan diri kepada Allah, menjalankan kewajiban, memperbanyak sunnah, mengikhlaskan diri dan lain sebagainya. Dia nggak mencari keramat, bukan niatnya saya pengen jadi wali, maksudnya wali biar bisa begini, biar bisa begitu, biar bisa gitu. Iya, belum. Ya, apa namanya? Dia nggak minta pengen jadi wali, pengen jadi orang keren gitu. Enggak. Yang dia cari adalah kedekatan sama Allah. Yang dia cari sama dia ridhonya Allah. Nah, ini yang dia tunggu. Kadang para aulia menerjemahkan ungkapan-ungkapan keberhasilan ini dicapai tatkala orang-orang wakil-wakil Allah, rijalul ghaib, kalau sudah datang membawa bisyarah, kabar gembira, itu artinya apa yang ditunggu-tunggu tentang apa? Kedekatan kepada Allah, ridhonya Allah sudah sampai. Nah, Habib Mahsin lagi nunggu. Dia sabar 6 tahun di penjara sampai disuruh keluar, dia nggak mau. Memang anak mau sempurnain. Sampai kakeknya Habib Umar bin Abdurrahman radhiyallahu ta'ala datang, spesial akan dia keluar, tapi sabar, tetap dimilih sabar di penjara. Mendadak Habib Muhammad bin Idrus yang memang di dalam ranah kewalian memang beliau ini punya mandat khusus untuk menilai yang mana yang sudah sampai, yang mana yang kagak. Buktinya Habib Abu Bakar As-Segaf Gresik waktu khalwat 15 tahun yang ngeluarin siapa? Habib Muhammad bin Habib Abdullah Mahsin juga yang keluarin Habib Abdullah bin Mahsin tatkala melihat, alhamdulillah sampai waktunya. Wahai yang berkunjung kepadaku di saat nggak ada lagi yang ganggu, di saat malam dingin, ya kok bisa ente datang nggak ada beritanya? Saya girang banget ini. Andaikan engkau utus orang nggak perlu datang, suruh saya datang, soalnya saya bakal anggap ini satu kesenangan dan saya akan bergegas di dalammu. Tapi bagaimana keadaannya? Kegembiraan saya, idza ji'ta ya suri wa ya amri. Jika engkau sendiri yang datang.
wahai harapanku, wahai angananku, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Zafauzun, ini adalah kemenangan bila khatari, tanpa disangka-sangka. Thumma qala, kemudian Habib Muhammad bin Idrus Nusin nih, thumma anaqani wa anaqtu, kemudian dia peluk saya, kata Habib Muhammad bin Idrus, dan saya peluk dia. Wa baka itu wa baka, saya pun nangis, dia pun nangis. Wa maziltu ataraddadu ilaihi fa udzakiruhu mudzakaratan taruddu ila hadzal alam. Sampai saya terus masih mundar-mandir, saya pulang, balik lagi, saya pulang, balik lagi. Tujuannya apa? Biar mau ngeluarin Habib Abdullah bin Mahsin, dikasih pengertian. Karena orang kalau udah, nah ini sudah ada orang aulia, ada namanya alamil fana, ada alamil baqa. Aulia kalau ada di alamil fana, kadang-kadang lupa daratan ibaratnya, lupa dunia. Iya, lupa dunia. Kayak Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW waktu di alamil fananya pergi ke Gua Hira, mundar-mandir, dia menikmati jauh dari lingkungan foto. Tiba-tiba dikagetkan oleh kedatangan malaikat Jibril. Tahu-tahu dipaksa suruh turun, bawa Isa. Nah, ini masuk ke alamil baqa. Nah, ini para aulia gambarannya sama seperti itu. Jadi Habib Muhammad bin Idrus berusaha sering datang ngasih tahu Habib Abdul Mahsin agar dia kembali ke alam dunia ini. Khaufan ala dzatihi an tatalasya. Takut akhirnya beliau ini hilang, lenyap, dan meninggal, dijemput ke alam abadi sana. Iya. Wa ma yadhharu min gharabil ahwal, udah sampai di sini. Wa ma yadhharu min gharaib ahwalihi wa munazalatihi fa huwa la syai' binisbah ila ma la yattali' alaihi illa ahlul asrar wa sarair an-nadhirina bil basair. Udah. Ini yang saya ceritain sebenarnya nggak ada apa-apanya dari apa yang bisa dilihat oleh orang-orang yang nggak sembarangan, oleh orang-orang yang memang ahli asrar, ahli basair, yang punya mata hati, yang mereka ngelihat langsung. Dari apa yang saya kisahkan ini tentang gambaran Habib Abdul Mahsin, nggak ada apa-apa ini. Nggak bisa mewakili ucapan saya di dalam menggambarkan keadaan Habib Abdul Mahsin dalam penjara. Ya, ungkapan yang tadi begitu dahsyat tuh, keren, ya. Ini sama sekali nggak mewakili hakikat sebenarnya yang dilihat oleh para aulianya Allah dalam keadaan di dalam diri Habib Abdullah bin Mahsin. Wallahu a'lam. Semoga kita semuanya digolongkan menjadi orang-orang yang mengikuti jejak para aulia dalam bidayahnya, dalam permulaannya. Jangan ngimpi jadi wali kalau kita masih kesiangan subuhnya, masih nggak sholat walaupun 2 rakaat di tengah malam. Dilantiknya wali itu di tengah malam. Ya, Habib Abdul Mahsin nanti kenapa? Jadi kalau orang bukan asyik sama malam, jangan harap bisa dapat kedekatan seperti kedekatan para aulia. Ya, insya Allah kita bisa ngikutin jejaknya fil bidayah, dan kita mendapatkan ridhonya Allah. Ya, dan bisa kita benar-benar mengenal Allah, bisa menjadi wakilnya Allah, mengagumi, menjalankan kewajiban kita, menjalankan sunnah-sunnah. Insyaallah kita diterima, dikabulkan. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Hadzal minni wa a'udzu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربي كل صول بالمصطفى رسول نظر كل صول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد طاس الصحب والحمد لله في البر والتناهي. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.